pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu melayani masyarakatnya dengan baik, bukan pemimpin yang minta dilayani oleh rakyatnya. Memilih pemimpin itu adalah sebuah kebutuhan, ya tentu tidak akan melakukan golput. Nah, inilah yang mungkin perlu menjadi kewajiban bagi semuanya untuk mengedukasi warga masyarakat bahwa memilih itu adalah kebutuhan dan bahwa golput itu bukan solusi. Golput itu bukan jalan keluar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu ataupun memang saya undang, yaitu Bapak Ahmad Najib. Dan kebetulan Desa Taman Sari sebentar lagi akan pemilihan kepala desa. Bagaimana baiknya untuk menjadi kepala desa? Mengundang Bapak Ahmad Najib yaitu untuk menerangkan yaitu kriteria ataupun seorang kepala desa yang layak ataupun yang bagus. Dia bukan calang-calang orang, dia agamanya insya Allah mantap karena lama di pondok, umumnya pun insya Allah tidak ketinggalan. Jadi insya Allah secara keterangannya nanti ora jomplang lah. Jadi umumnya oke, agamanya pun mantap. Bagaimana keadaan keluarga, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini Pak Najib, Ya. sebentar lagi kan di Desa Taman Sari mungkin sekitar 3 bulan ataupun 4 bulan akan ada pemilihan kepala desa. Jadi baiknya jadi Bapak Najib itu mewakili masyarakat ataupun mewakili generasi muda, generasi tua, pokoknya semua sebaiknya bagaimana untuk memilih kepala desa yang bagus. Oke. Tolong ya diterangkan sedetail mungkin. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Ujang, Pak RT. Pak RT ya, Pak RT Ujang. Oke. Ya. Ya, terima kasih bahwa sudah menjadi sunatullah bagi kita manusia bahwa manusia pasti sebagai makhluk sosial dan politikon yang tidak bisa hidup sendiri, yang otomatis membutuhkan orang lain. Jadi karena itu sudah menjadi hukum alamnya manusia hidup ya seperti itu. Nah, karena manusia tidak mampu hidup sendiri yang otomatis membutuhkan orang lain. Nah, disinilah yang namanya itu di lingkup sekecil apapun itu perlu yang namanya seorang pemimpin. Di lingkup terkecil dalam ini adalah keluarga misalnya. Keluarga harus ada pemimpin. Dalam hal ini yang jadi pemimpin keluarga adalah bapak atau suami. Ketika misalnya dalam masyarakat terkecil rumah tangga masih ada ayah, ada ibu, ada anak, yang jadi pemimpin harus ada, dan dalam hal ini adalah suami, pemimpin rumah tangga. Jadi pada dasarnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin. Jadi intinya itu tadi saya katakan bahwa ini sudah menjadi sunatullah. Jadi setiap manusia itu adalah pemimpin. Karena setiap manusia pemimpin ya otomatis akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Misalnya Pak RT dengan beberapa orang dalam sebuah muhibah, dalam sebuah perjalanan, itu pun harus menunjuk satu di antara rombongan itu harus menjadi pemimpin.
Di sinilah letaknya apa namanya pemimpin. Jadi di samping tadi ada sebuah insya Allah hadis itu dari Rasulullah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan karena seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Nah, itu apa namanya pentingnya pemimpin. Nah, maka ketika di tingkat rumah tangga harus ada pemimpin, kemudian melebar lagi di tingkat RT ada pemimpin, ada ketua RT-nya dan perangkat-perangkatnya, ke atasnya lagi ada apa namanya, ada RW, ada ketua RW-nya, meningkat lagi ada dusun dengan kepala dusunnya, meningkat lagi desa dengan wilayah desanya, ada kepala desa dan seterusnya sampai untuk apa namanya masa sekarang ini yaitu negara dengan negara bangsanya yaitu nation state-nya itu apa namanya pemimpinnya itu bisa dalam misalnya presiden atau perdana menteri atau sejenisnya. Jadi intinya semua dari kita itu butuh akan pemimpin. Nah, karena itu, karena ini menjadi kebutuhan bagi kita, akan perlunya seorang pemimpin. Kita hidup di RT bisa dibayangkan ketika misalnya terjadi kevakuman karena sesuatu dan hal tidak ada, ya pasti akan ada terjadi mungkin ya bisa saja apa namanya ada kekurang harmonisan. Karena apa? Karena tidak ada yang mengendalikan. Yang mestinya ada pengendalinya, tapi kemudian ketika tidak ada, ya semuanya akan jalan dengan sendiri-sendiri. Jadi akan hilang keteraturan. Padahal dalam hidup ini perlu keteraturan. Untuk menjamin mampu saling menghargai antar sesama itu perlu ada peraturan-peraturan sehingga dalam suatu masalah akan teratur. Nah, kalau misalnya tidak ada pemimpin, otomatis di situ akan terjadi apa namanya ya ketidakteraturan itu. Jadi disinilah pentingnya pemimpin. Bahkan ada analisis dari seorang ulama itu akan lebih baik suatu masyarakat dipimpin oleh seorang pemimpin yang sekalipun pemimpin itu dalam tanda kutip pemimpin yang kurang baik daripada vakum tidak ada seorang pemimpin. Nah, inilah pentingnya seorang pemimpin. Nah, dengan demikian berarti memilih pemimpin ini adalah menjadi kebutuhan bagi kita. Menjadi kebutuhan bagi umat manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi kebutuhan. Jadi harus ada pemimpin yang di situ tentunya harus ditaati warganya oleh rakyatnya. Bahkan dalam Islam sendiri, misalnya Sayyidina Umar pernah berkata bahwa la islama illa bijamah, la jama'atan illa bi imarah, la imratun illa bitta'ah. Artinya tidak ada Islam ketika tidak ada jamaah, tidak ada perkumpulan, tidak ada organisasi, tidak ada kepemimpinan yang saling dilembakan. Dan kepemimpinan itu tidak akan ada ketika tidak ada ketaatan dari warganya, dari rakyatnya. Nah, ini memang sesuatu yang sudah menjadi keharusan bagi kehidupan umat manusia di alam dunia ini, pasti membutuhkan yang namanya pemimpin. Itu seperti itu. Nah, terus tadi ada kan Bapak Najib tadi mengutarakan hadis ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang artinya setiap pemimpin setiap kalian adalah pemimpin, maka akan ditanya tentang kepemimpinan yang diminta pertanggungjawabannya. Nah, itu adalah mencakup semua pemimpin, baik itu keluarga maupun kepala desa, yaitu sama ya. Kadar kepemimpinannya ya. Betul. Jadi itu semua dalam level kepemimpinan pasti
pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik di dalam keluarga juga ya dimintai pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban ini tentunya bagi kita umat Islam, ya orang yang beriman, itu tidak hanya pertanggungjawaban yang ada di dunia ini, akan tapi juga pertanggungjawaban di akhirat kelak. Apalagi misalnya ada sebuah ayat yang menyebutkan agar kita semua menjaga keluarga dari siksa api neraka. Ya, itu yang bunyinya ku anfusakum wahlikum naro. Ya, ku anfusakum wahlikum naro. Ya, ini jadi kita berkewajiban menjaga keluarga dari siksa neraka, dan ya sama saja itu menjadi kewajiban seorang pemimpin. Terus akan dipertanggungjawabkan, ya tidak hanya ketika kita hidup dunia, tapi di akhirat kelak nanti juga kepemimpinan kita juga akan diminta pertanggungjawabannya. Nah terus ada kaitannya, karena ini nanti sebentar lagi kan akan ada pemilihan kepala desa. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana untuk memilih seorang pemimpin atau kriteria yang cocok, yang ideal itu yang bagaimana? Apakah di situ ada syarat-syarat tertentu atau tidak? Untuk memilih pemimpin yang seperti apa, Iya. pemimpin yang kita harapkan, sebagaimana tadi Pak RT sebutkan bahwa dalam waktu dekat ini Desa Taman Sari akan ada istilahnya ya pesta demokrasi ya untuk rakyat yang memang pemimpin atau ya pemimpin di masyarakat ini ada di kedaulatannya itu ada di rakyat melalui pemilihan itu yang dikenal dengan nama Pilkades. Nah, tentunya setidaknya pemimpin yang bagus itu pemimpin yang seperti apa? Ya, pertama-tama tentunya setiap dari warga kita semuanya sebagaimana yang menjadi yang merupakan proses demokrasi ini, itu semuanya juga punya hak untuk dipilih, punya hak juga untuk memilih. Pak RT juga punya kesempatan untuk dipilih ya menjadi seorang leader, seorang pemimpin di desa ini, di Desa Taman Sari yang sebentar lagi akan ada pesta demokrasi itu dengan Pilkades tersebut. Nah, kemudian kira-kira apa misalnya seorang Pak RT ini sudah cukup untuk dari RT mempunyai jejak rekam yang cukup bagus, misalnya sukses dalam membawa RT, ya bisa saja itu jejak rekam atau pengalaman yang ada itu nanti bisa untuk mencoba menjadi pemimpin yang lebih luas lagi, atau pemimpin atau penguasa yang lebih luas lagi sekupnya dari RT kemudian ke kepala desa. Nah, tentunya kalau misalnya di dalam memimpin RT ini mampu menjadi pengayom, mampu menjadi pelindung, mampu atau bisa memberikan jalan keluar atau solusi-solusi yang dihadapi oleh masyarakatnya. Mampu, nah itu diantara, di samping tentunya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang amanah. Karena ketika ditunjuk menjadi pemimpin, itu berarti adalah menerima amanah. Menerima amanah dari siapa? Menerima amanah dari rakyatnya. Nah, jadi dengan demikian, pemimpin tentunya pemimpin yang baik, yang pertama adalah pemimpin yang amanah, yang bisa membawa amanat dari rakyatnya.
Ya. Kemudian, nah, pemimpin yang baik tentunya adalah pemimpin yang mampu mengayomi keseluruhan rakyatnya. Jadi, sekalipun umpama dalam pemilihan itu melalui proses pertarungan yang sangat sengit. Tapi ketika sudah terpilih menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang kades, seorang lurah, atau apalah namanya, itu menjadi pemimpin dari keseluruhan masyarakat di wilayah itu. Tidak boleh karena si itu Pendukungnya A misal. bukan pendukung saya, tidak memilih saya. Kemudian tidak amanah, kemudian tidak memperhatikan, kemudian tidak bisa mengayomi, tidak bisa melindungi dan sebagainya. Nah, kalau tipe yang seperti itu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik siapapun yang merupakan warga dari suatu masyarakat, dari suatu wilayah, dari suatu desa, yaitu diperlakukan secara sama. Ya, dalam mengayomi, dalam melindungi, dalam mensejahterakannya dan lain-lain. Itu seperti itu. Jadi dengan demikian kriteria pemimpin yang baik, yang pertama-tama adalah amanah, yang kedua bisa melayani masyarakat dengan baik, mengayomi masyarakat secara keseluruhan, melindungi masyarakat secara keseluruhan, mampu tentunya memberikan jalan keluar atau memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi seorang pemimpin yang baik itu adalah seorang pemimpin yang mampu melayani. Jadi ada sebuah makalah atau sebuah ungkapan yang menyebutkan pemimpin itu sebagai khadamul qaum, bukan sayyidul qaum. Jadi yang dimaksudkan khadamul qaum itu sebagai pelayan dari masyarakatnya, pelayan dari kaumnya, bukan sayyidul qaum. Sayyidul qaum itu adalah penghulu atau orang yang harus dilayani, bukan itu. Jadi ketika pemimpin kok mintanya harus dilayani ini dan itu bukan kriteria pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu melayani masyarakatnya dengan baik, bukan pemimpin yang minta dilayani oleh rakyatnya. Nanti warga masyarakat Taman Sri ya tentunya harus cerdas, tentunya harus pintar. Kira-kira mungkin ketika misalnya nanti muncul dari sekian banyak calon-calon dengan menawarkan visi misinya, program kerjanya dan sebagainya, dan tentunya yaitu kembali lagi kira-kira dari sekian calon yang ada nanti itu yang paling mampu menjadi pelayan masyarakat, yaitu yang ideal. Ya siapapun orangnya. Yang mampu menjadi pelayan, bukan minta dilayani. Nah, ini berarti saya yakin masyarakat sudah cerdas-cerdas, sudah pintar-pintar untuk menentukan pilihannya. Mari setidaknya kita punya idealisme dalam hal memimpin. Jangan karena sekarang ada istilah yang cukup populer itu wani piro. Nah, ketika memilih pemimpin secara transaksional seperti itu, ya mereka hitung-hitungannya seperti itu. Tapi kembalinya lagi bahwa memilih pemimpin itu adalah kepentingan bagi kita. Jadi ketika itu sesuatu yang penting, ya jangan mau menerima hanya diganti dengan misalnya wani pironya, sekian rupiahnya. Tapi karena itu adalah kepentingan saya, kebutuhan saya untuk mempunyai pemimpin. Nah, kalau umpama masyarakat sudah mempunyai idealisme seperti itu, bahwa memilih pemimpin itu adalah karena kebutuhan kita, ya tentunya tidak akan dibayar berapapun, ya tidak akan mau kayak gitu. Apalagi misalnya ya basic itu hanya taruhlah misalnya satu suara berani sekian. Nah, sekiannya ketika kita gunakan juga hanya seberapa lama langsung habis gitu. Tetapi untuk yang kita butuhkan, misalnya periode kepemimpinannya itu 6 tahun. Itu yang harus kita pikirkan.
bukan asing penting Sekedar waktu itu iya ya. berapa Ya. berani berapa ya jangan seperti itu. Jadi sekali lagi karena dalam memilih pemimpin ini adalah kebutuhan bagi kita adalah sebuah kebutuhan. Karena kebutuhan itu ya itu tadi kita ya memilih yang paling baik di antara yang ada gitu, yang terbaik di antara misalnya nanti calon-calon yang muncul, yang sekiranya mampu menjadi pelayan, mampu mengayomi, mampu memberikan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah itu Pak Najaya itu termasuk panitia pemilihan Pilkades juga termasuk pemimpin itu. Iya, itu pemimpin yang diamanati secara apa namanya itu kan temporal ya, secara Iya, temporal iya. untuk memilih kepala desa. Otomatis karena ya itu juga seorang pemimpin. Nah, karena seorang pemimpin juga dalam melaksanakan tugas kepanitiaannya juga sama seperti itu. Ya, pemimpinnya, ketuanya dalam hal ini tentunya ketuanya dengan apa? Ketuanya ya harus mampu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dari kepanitan itu. Iya, iya, iya. Ya, mampu menyelesaikan kewajiban-kewajibannya apa saja yang menjadi tugas apa namanya panitia, ya. Kemudian memberikan pelayanannya dan ya sama seperti anu. Jadi panitia yang terdiri dari beberapa personel aja gitu, ya dalam hal ini misalnya ketuanya ya pemimpin, sama yang mempunyai fungsi sama seperti pemimpin. Hanya saja eh, tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya ini terbatas hanya terkait dengan pemilihan sampai selesainya kegiatan pemilihan kepala desa. Tapi mempunyai apa namanya kewajiban yang sama. Nah, kalau nanti sudah desa itu wilayah wilayah kepemimpinannya lebih luas, tapi kalau panitia itu ya lingkupnya tentunya lebih terbatas, tapi mempunyai apa namanya fungsi, mempunyai kewajiban yang sama. Sama. Iya. Ya ini bagaimana kadang-kadang kan ada orang yang macam sudah bosan lah. Dalam pemilihan itu semua jago-jago kayak nggak ada yang pas di hati. Jadi akhirnya kadang-kadang ada orang yang macam putus asa. Lah, golput bahaya kena. Lah gue menurut Pak Najib, wong-wong sing kaya gue atau golput itu bagus atau tidak atau sebaiknya bagaimana Pak Najib? Ya, terima kasih. Golput itu adalah sikap dari apa orang aja gitu ya. Itu sikap yang merupakan sebenarnya dalam demokrasi ini adalah hak, ya, adalah hak seseorang untuk ya orang tadi saya katakan orang itu punya hak untuk dipilih dan punya hak untuk memilih dan juga punya hak untuk tidak memilih aja. Ya, iya. Nah, akan tetapi karena memilih pemimpin itu adalah kewajiban, memilih pemimpin itu adalah kepentingan kebutuhan bagi kita, ya tentunya sekalipun itu adalah sebuah hak untuk tidak memilih, akan tetapi akan sesuatu sikap sebenarnya yang kurang terpuji. Sekalipun itu boleh-boleh saja. Karena itu adalah hak kayak gitu. Hak seseorang untuk tidak memilih itu boleh-boleh saja. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang ya mungkin dalam bahasanya muspro. Ya, nah ketika orang golput kan sama halnya orang yang semacam putus asa. lah Iya. ya. Iya, orang yang putus asa. Jadi nah, bagaimana sekarang agar masyarakat itu ya bisa, karena satu suara itu mempunyai arti yang penting dalam perjalanan suatu masyarakat, suatu bangsa dalam periode tertentu ke depan, 6 tahun misalnya untuk Pilkades ini, maka tentu menjadi kewajiban kita bersama untuk mengedukasi ya, memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa memilih pemimpin itu adalah kebutuhan bagi kita. Memilih pemimpin itu adalah sebuah kebutuhan, ya tentu tidak akan melakukan golput.
Nah, inilah yang mungkin perlu menjadi kewajiban bagi semuanya untuk mengedukasi warga masyarakat bahwa memilih itu adalah kebutuhan dan bahwa golput itu bukan solusi. Golput itu bukan jalan keluar. Nah, ketika golput, apa yang akan ditawarkan? Nggak ada. Tapi ketika memilih, apalagi tadi yang kita pilih sudah sesuai dengan kriteria yang baik, yang tentunya tadi akan bisa membawa kebaikan bagi rakyatnya. Jadi intinya, mari bersama-sama dalam menghadapi pesta demokrasi ini, satu yang kita hindari politik transaksional dengan wanipiranya, mari kita hindari. Yang kedua bahwa memilih pemimpin ini adalah kebutuhan bagi kita, ya, karena dalam satu masyarakat harus ada seorang pemimpin. Insya Allah ketika secara kontinu kita melakukan edukasi yang seperti itu kepada masyarakat, insya Allah ya masyarakat akan oh iya ternyata satu suara sangat menentukan untuk 6 tahun yang akan datang. Karena itu saya tidak akan golput. Karena golput itu bukan sesuatu yang baik. Karena golput itu sekalipun itu dibolehkan karena itu hak. Itu bukan jalan keluar. Golput itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru sebaliknya mungkin dengan golput itu akan malah menambah masalah. Itu seperti itu saya kira, ya. Pak RT. Terus untuk harapannya Pak Najib sendirilah. Nah, ini harapannya kan, harapan mudah-mudahan pada waktunya nanti pelaksanaan Pilkades dari sekarang yang informasinya hari ini katanya sudah dibentuk panitia pelaksana pemilihan kepala desa, yang berarti tahapan-tahapan dari Pilkades itu akan segera dilaksanakan. Mari kita menyambut karena ini sebuah pesta itu identik dengan keriangan ya, dengan riang gembira kita sukseskan pesta demokrasi di tingkat desa ini dengan tentunya kita menjatuhkan pilihan kita dengan dengan calon-calon yang tentunya sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kriteria yang ada, di mana calon tersebut itu bagi dianggap nanti akan bisa menjadi pengayom, bisa menjadi pelindung, akan bisa mensejahterakan rakyatnya. Dan karena sebuah pemilihan dari sekian calon yang ada, calon yang bertarung, pasti yang akan jadi itu satu. Harapannya agar tidak terjadi bahasanya Pak RT terjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat, keterbelahan. Jangan sampai terjadi keterbelahan. Karena ini adalah pemilihan itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh-aneh, bukan sesuatu yang harus baru, tapi adalah sesuatu yang biasa, yang secara berkala, secara periodik itu akan terjadi. Nah, karena itu mari dengan kebesaran jiwa, dengan jiwa demokrasi yang kuat, siapapun kelak nanti yang menerima mandat dari rakyat, dengan tentunya suara yang terbanyak, semuanya harus menerima bahwa itu adalah pemimpin saya, bahwa itu adalah kepala desa saya. Jadi ketika sudah terpilih nanti tidak ada lagi. Ketika kampanye ada ini pendukungnya si A, ini pendukungnya si B, ini pendukungnya si C dan seterusnya. Tapi setelah selesai dan sudah terpilih dan menerima mandat dari rakyat, itu menjadi pemimpinnya rakyat satu desa. Nah, oleh karena itu untuk kembali insya Allah harapannya adalah tidak ada keterbelahan di dalam masyarakat karena beda pilihan. Apalagi ketika sudah terpilih menjadi bahasanya menjadi wong tuane, menjadi ramane, menjadi biyunge wong sedesa.
karena menjadi ramane atau biungnya wong sedesa, ya otomatis harus mampu memperlakukan anggota keluarganya secara proporsional, secara adil. Itu harapan dari kami selaku warga Pak RT ngaten. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini pertemuan dengan Bapak Najib sudah diterangkan panjang lebar. Jadi saya sendiri sebagai tuan rumah, saya sangat berterima kasih. Jadi ya pesan kepada semua warga, masyarakat, tua muda, tolong apa yang disampaikan oleh Bapak Najib tadi diperhatikan. Jadi pilihlah pemimpin yang bisa mengayomi atau melayani, bukan pemimpin yang harus selalu dilayani. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Demikianlah pertemuan kami RT 02 Kelurahan Kandah Bareng. Apabila ada salah hilaf, semua semoga bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.